Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari korelasi, regresi, dan chi-square. Nah, soalnya berasal dari data yang kita dapatkan. Misalnya kita mendapatkan data seperti ini. Data pengukuran status kesehatan di desa X. Nah, data ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu ada jenis kelamin, status merokok, status stres, kolesterol total, trigliserida, faktor risiko, dan IMT. Kemudian dari data ini kita lihat jumlah datanya itu ada 40 orang. Nah, kemudian yang mau kita cari, yang mau kita dapatkan dari data ini pertama adalah ingin melihat hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Nah, IMT di sini variabelnya ada variabel numerik, terus kadar kolesterol juga numerik, maka kita menggunakan ujinya adalah uji korelasi. Nah, kalau sudah uji korelasi, tentu kita bisa membuat prediksinya menggunakan persamaan regresi. Yang soal kedua yang kita ketahui, misalnya kita cari adalah hubungan antara kadar kolesterol dan trigliserida. Nah, ini kadar kolesterol itu datanya numerik, trigliserida juga numerik, maka kita juga menggunakan uji korelasi sehingga bisa dibuatkan persamaan regresinya. Yang ketiga yang ingin kita ketahui adalah hubungan antara status merokok dengan status stres. Nah, karena di sini status merokok dan status stres itu variabelnya adalah kategori kelompokan, maka kita menggunakan ujinya adalah uji chi-square. Nah, yang keempat adalah kita ingin melihat perbedaan jenis kelamin menurut faktor risiko. Jadi antara pria dan wanita apakah berbeda faktor risikonya, faktor risiko terhadap penyakit degeneratif misalnya. Nah, ini kita juga karena ini variabelnya kategorik, ini kategorik, maka kita menggunakan ujinya adalah uji chi-square. Nah, untuk memudahkannya, maka soal ini saya bagi-bagi menurut nomornya ya, nomor soalnya. Pertama kita akan menguji IMT dengan kadar kolesterol. Maka kita coba kita ambil datanya itu adalah kolesterol saja dengan IMT. Sehingga didapat seperti ini, kadar kolesterol dengan IMT. Nah, kemudian kita menguji hubungan antara kolesterol dengan IMT-nya. Langkah pertama adalah kita menentukan alfanya. Atau tingkat kesalahan yang boleh ditolerir alfa atau tingkat kesalahan. Alfanya itu sama dengan 0,05 pada penelitian kesehatan. Atau bisa juga alfa sama dengan 0,1 misalnya 10%. Kalau ini kan 5% ya, 10%. Kemudian alfanya kita ambil 2. Satu itu 5%, satu lagi itu 10%. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita membuat hipotesis. Hipotesis itu dari 2, itu hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Hipotesis 0 pernyataannya adalah tidak ada, kuncinya adalah tidak ada atau sama gitu kan. Tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Nah, untuk H1-nya pernyataannya adalah kebalikan dari H0, itu ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Terus langkah yang kedua ada membuat hipotesis. Langkah ketiga adalah kita melakukan uji korelasi untuk melihat hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Nah, di Excel kita bisa menggunakan
data analisis. Jadi kita tinggal 3 melakukan uji korelasi dan regresi. Nah, kita misalkan nanti outputnya kita mau taruh di sini. Ya. Pada Excel kita dapat langsung melakukan uji korelasi regresi kita menggunakan data analisis. Jadi kita dari ini kita ke data analisis. Data analisis, klik di sini data analisis. Nah, di data ya, di optionnya adalah data, kemudian data analisis di sini. Kita klik di sini data analisis. Kemudian kita cari regresi. Karena regresi itu bersamaan dengan korelasi. Nah, ini regresi. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan keluar kotak seperti ini. Ini kotak ini adalah kotak yang rank untuk variabel Y atau variabel dependennya, dan rank untuk variabel X atau variabel bebasnya atau variabel independen. Nah, kita masukkan variabel Y-nya. Dari soal ini adalah variabel X-nya adalah IMT, variabel Y-nya adalah kolesterol, karena biasanya taruhnya di belakang kalau variabel Y. X itu di depan. Maka ini variabel Y-nya kita blok. Sini kan range, karena range kita blok. Jadi kita blok yang kolesterol total. Klik di sini, kemudian ditarik di blok, ditahan ya. Kita tarik semua data. Nah, kemudian yang kedua diminta adalah variabel X-nya, range-nya. Sini ada IMT, maka kita blok di IMT, kita tarik ke bawah. Oke, terus kita mau lihat confidence intervalnya, kita klik saja confidence intervalnya. Nah, kemudian outputnya kita mau taruh di mana? Kita pada kesempatan ini saya mau taruh di worksheet ini juga, yaitu di sini, maka saya klik di sini. Oke. Nah, kalau kita mau melihat plots normalnya, apakah ini datanya itu terdistribusi normal, maka kita bisa klik di sini, normal probability plots. Kemudian kita okekan. Maka didapat hasil seperti ini. Nah, ini adalah korelasinya. R-nya itu adalah korelasi, ini R square adalah koefisien determinasi. Korelasinya itu adalah 0,293814. Kemudian R square-nya adalah 0,086. Kemudian jumlah observasinya 40. Kemudian apakah signifikan atau tidak? Didapat di sini hasilnya, hasil ujinya, alfanya atau p-value-nya didapatkan 0,06. Oke, 0,06574. Kemudian intercept-nya atau A-nya di rumusnya itu ada 145,617. Y-nya adalah 2,808. Kemudian kita lihat plotnya, distribusi normalnya. Nah, kalau dia probabilitas lot normalnya mengikuti garis, mengumpul di satu garis, maka ini adalah datanya terdistribusi normal. Bisa juga kita menggunakan tabel diagram batang, apakah dia
membentuk lonceng atau tidak, tapi kali ini kita melihat dari normal probabilities plotnya. Ini mengikuti jadi rata-ratanya itu mengikuti garis linier, maka datanya adalah atribusi normal. Nah, data apa yang kita ambil dari hasil output ini? Nah, ini probability outputnya bisa kita hapus saja. Kita hapus biar lebih gampang. Oke, untuk nomor 3, data apa aja yang kita ambil? Satu adalah data R-nya. Ini adalah R. Kita dapatkan R-nya itu adalah 0,2938. Kemudian R kuadrat yang kita dapat di sini, koefisien determinasi. Kita sesuaikan, adalah 0,0863. Kemudian p-value-nya itu adalah 0,065. Nah, di sini ya. Kemudian A-nya, intercept-nya itu adalah ini. Jadi 145,67. Kemudian B-nya atau slope-nya itu adalah ini 2,808. Oke, yang pertama kita lihat adalah p-value-nya. Ternyata p-value ini adalah lebih besar dari 0,05. Untuk alfa 0,05 berarti dia lebih besar. Berarti kalau alfanya 0,05 itu p-value-nya lebih besar dari alfa. Sehingga untuk alfa 0,05 H0-nya gagal ditolak karena p-value-nya lebih besar daripada alfa. Nah, untuk alfa 0,05 maka dia lebih besar, atau H0-nya gagal ditolak, atau artinya tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Tapi pada alfa 10%, ini hasilnya ini diterima. Pada alfa 10%, ini ya, kita copy. Ini lebih kecil dari 0,1. Berarti pada alfa 10% itu H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol pada alfa 10%. Jadi mau kita pakai. Kalau kita pakai 5% berarti H0-nya gagal ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Nah, sehingga nilai korelasinya adalah nilai korelasinya kecil ini, makanya karena dia alfanya lebih besar daripada p-value-nya lebih besar daripada apa, maka nilai korelasinya kecil. Jadi hubungannya itu cukup nggak terlalu kuat ya. Jadi 0,2 ini termasuk kepada korelasi sedang. Nah, terus seberapa besar variabel IMT ini dapat menunjukkan atau mempengaruhi variabel Y?
itu adalah 0,0863 atau 8,6%. Variabel IMT ini dapat mempengaruhi atau menjelaskan tentang kadar kolesterol. Jadi cukup kecil. Jadi ini cuma 8,6%. Variabel IMT ini dapat menjelaskan kadar kolesterol. Nah, kemudian persamaannya yang bisa didapatkan adalah kalau kita menggunakan alfa 0%, berarti persamaannya juga tidak bermakna gitu kan, kurang bisa menjelaskan sebenarnya. Tapi kalau kita ambil alfa 1%, maka persamaan ini menjadi ada bermakna, ada artinya gitu ya. Maka persamaannya didapatkan adalah Y atau Y sama dengan 145,67 ditambah B 2,808 kali X, atau kadar kolesterol sama dengan 145,56 ditambah 2,808 dikali IMT, atau persamaan ini bila IMT-nya naik 1 poin maka kadar kolesterolnya akan naik 2,808 poin ya. Nah ini hasil ini dipindahkan ini. Nah ini hasil dari nomor 3, hasil yang didapatkan. Kemudian kesimpulan atau keputusan. Nah, pada alfa, masukkan alfa, pada alfa 5% atau 0,05 tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Sedangkan pada alfa 10% ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Nah, kita mau ambil yang mana gitu kan? Kalau kita mengambil 5% berarti yang kita pakai adalah alfa 0,05, tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar kolesterol. Berarti kalau ini kan H0 pada kasus ini adalah H0 gagal ditolak. Jadi pada kasus ini H0 ditolak. Nah, biasanya pada penelitian ilmu kesehatan kita menggunakan H0-nya yang ini 5%. Berarti tidak ada, kesimpulannya tidak ada
hubungan antara IMC dengan kadar kolesterol. Nah, itu untuk soal yang pertama. Jadi ini langkah-langkahnya: satu, kita menentukan alfanya, kedua kita membuat hipotesis, ketiga kita mencari p-value R, kemudian R square, kemudian A dan B, intercept dan slope. Kemudian kita menarik kesimpulan dari soal tersebut. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua itu menggunakan cara yang sama dengan yang pertama tadi. Nah, ini bisa kita, supaya gampang, kita kopikan saja untuk soal yang kopikan. Terus ini antara kadar kolesterol dengan kadar trigliserida. Ini sama. Kopikan dari sini. Nah, ini tinggal kita hapus adanya. Nah, kemudian kita melakukan uji korelasi dan regresi sama dengan tadi. Itu kita ke data, kemudian kita ke data analisis, kemudian kita regresi, kita masukkan kadar kolesterol sama, sudah di blok di sini. Kita ulang lagi, kita ke blok kadar kolesterolnya, kemudian Y-nya itu kadar triglyceride. Oh, ini Y-nya adalah kadar trigliserida. Ini kita bloknya di kadar trigliserida, kemudian di X-nya kadar kolesterol yang kita blok. Oke, kemudian tinggal outputnya kita mau taruh di sini, kemudian kita okekan. Nah, dapat datanya seperti ini. Nah, bentuk garis lurus. Kemudian kita dapatkan ini R-nya. Kita copy aja dari sini ya, biar gampang. R-nya kita dapat 0,396, terus R kuadratnya kita dapat 0,156, PV-nya kita dapat 0,0113 atau 0,11. Nah, ini sama. A-nya kita dapat intercept 119,056, B-nya kita dapat 0,142. Berarti ini lebih kecil dari alfa. Nah, kemudian hasil ini kita kopikan saja.
bergampang. Rapikan ke bawah sini. Ini kita hapus saja. Ini lebih kecil daripada alfa. Atau lebih kecil daripada alfanya 0,05. Sehingga keputusannya H0 ditolak. Nah, kemudian rangka berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, karena H0 ditolak berarti ada hubungan antara kadar kolesterol dengan kadar trigliserida. Oke, ini untuk soal yang kedua. Oke, kita berikutnya masuk ke soal yang ketiga. Soal 3 itu juga hubungan antara status merokok dengan status stres dengan uji chi-square. Nah, pada uji chi-square adalah kita membandingkan antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi, nilai observasi dengan nilai harapan. Untuk itu kita harus membuat dahulu tabel observasi dan tabel ekspektasi. Nah, di sini adalah status merokok dengan status stres. Ini kita buat dulu tabelnya, status merokok dengan status stres. Status stres. Kemudian pilihannya adalah merokok dan tidak merokok. Stres itu pilihannya adalah stres dan tidak stres. Kemudian kita ke jumlah, kemudian jumlah juga di sini. Nah, ini kita bikin tabelnya dulu. Ini tabel. Oke, kita mergekan di sini. Kemudian kita kasih dia di tengah pakai align, ini justify. Kemudian satu stres juga kita mergekan. Oke, kemudian kita rapikan tabelnya. Ini di tengah semua. Oke, kita rapikan. Di klik kanan, format cell, border, kita kasih outline, kita kasih garis tengah. Oke. Kemudian kita mau menentukan isi dari kolom-kolom tersebut. Pertama kita ini biar gampang kita tarik dulu. Nggak bisa. Oke, ini adalah pertama adalah tabel observasi. Nah, tabel observasi ini hasilnya adalah hasil observasi. Kita harus mencari dulu sel-sel di dalam sini. Nah, pertama kita mencari jumlah yang merokok. Ini kan jumlah dari yang merokok. Jumlah dari merokok kita mencarinya adalah dengan rumus CONIF. Jadi sama dengan CONIF. Nah, itu kan. Ini ada CONIF. Kemudian kita buka kurung. Kita blok dulu merokok, status merokok ya. Blok status merokoknya. Kemudian
titik koma. Kalau di sini kita pakai titik koma kalau di Office 2013, tapi mungkin Office yang lain ada yang menggunakan hanya koma saja. Tapi di komputer saya itu menggunakan titik koma. Ya, titik koma, kemudian kita pakai spasi kutip di atas 2 kali karena ini teks, kita tulis merokok. Kriterianya dalam merokok. Jadi ini adalah range-nya, kemudian kriterianya merokok. Kemudian kita enter. Nah, didapat ada 15 orang yang merokok. Nah, kemudian kita mencari yang tidak merokok. Nah, untuk gampangnya kita tinggal kopikan saja. Karena dia ininya sama, range-nya sama, kita tinggal kopikan saja ke bawah, maka didapat hasil yang sama. Kemudian tinggal kita ganti yang tadi di sini merokok ke tidak merokok. Oke, tidak mau dia. Berarti kita coba. Ini dia G4, range-nya sampai dengan G43. Oke. Enter. Nah, kadang-kadang dia tidak mau gitu kan. Kalau tidak mau kita tulis ulang kama dengan conif, kita blok range-nya, kemudian kita tulis tidak merokok. Baru mau dia. Jadi Excel ini kadang-kadang sensitif terhadap perintah. Jadi kalau memang tidak mau, berarti kita tidak bisa menggunakan itu. Tidak usah dipaksakan, maksud saya. Kita mencoba dari ulang lagi. Jadi jangan sampai kita stres sendiri dengan Excel tersebut. Nah, ini juga yang sama kita lakukan di sini. Kita pakai conif. Kemudian kita blok ini yang stress. Nah, kita blok di sini stress. Kemudian titik koma, kemudian ininya stress. Terus yang stress, begitu juga yang tidak stress sama dengan conif. Terus kita blok. Terus kemudian titik koma, kriterianya adalah tidak, ini dikasih kutip 2 dulu, stress. Nah, enter. Kemudian kita tinggal jumlahkan, jumlah totalnya adalah ini sama dengan jumlah data 40. Nah, kemudian kita mencari sel di dalamnya. Sel di dalamnya adalah karena ini dari kebebasannya tabel 2x2 itu derajat kebebasannya adalah 1, DF-nya adalah 1, maka kita cukup mencari satu saja sel di dalamnya, maka yang lain tinggal menghitung atau mengurangi. Misalnya kita mencari sel yang di sini merokok dan stres, berapa orang yang merokok dan stres. Nah, untuk mencari dengan 2 kriteria, maka kita menggunakan conif juga sama conif, tapi yang ada S-nya. Ini yang ada S-nya. Jadi kriterianya lebih dari 1. Nah, kemudian kita conif yang ada S-nya, kemudian kita blok kriteria pertama. Kriteria pertama adalah merokok. Kita blok yang merokok. Kemudian range-nya, kemudian kriterianya apa? Kriterianya kutip 2 merokok. Kemudian titik koma lagi. Kita range yang kedua. Range kriteria yang kedua adalah stress. Kita blok dulu range-nya yang stress. Status stress ya.
Oke, kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah titik koma. Kriteria kedua adalah stres. Terus koma 2, terus enter. Oh, 0 berarti dia. Kenapa dia 0? Mungkin ada dari pernyataan kita adalah salah. Kita lihat di sini count if ranknya, oh ini merokok, dia tidak mau, harus merokok, ada k-nya. Nah, kemudian kita enter. Nah, sehingga dapat nilainya. Nah, kalau ini sudah ada, maka nilai ini adalah tinggal mengurangkan antara nilai total dengan nilai ini. Ini berarti kalau ini dikurangkan 15 kurang 12 kan 3. Nah, ini dari nilai total 20 dikurangin 12, 8. Ini nilai 20 dikurangin 3 adalah 3. 17 maksudnya. Nah, supaya ini kan kalau datanya sedikit ya, kalau datanya banyak, ini Anda tinggal blok ini adalah sama dengan nilai total dikurang nilai yang sudah ada kalau datanya banyak. Kalau ini kan karena sedikit bisa kita menggunakan manual. Nah, ini tabel observasi. Kemudian yang lakukan kedua adalah membuat tabel ekspektasi. Nah, ini supaya gampang kita blok saja. Kita blok terus kita copy. Nah, ini kita ganti menjadi tabel ekspektasi atau harapan. Nah, ini kemudian data di dalamnya ini pasti berubah, tapi yang di luar ini harus tetap sama. Ini 15, kita cek yang di atas ya. Kita samakan dengan yang di atas, ini 25, ini 40, ini 20. Ini 20. Jadi jumlahnya ini harus sama. Kemudian kita mencari salah satu dari data di dalam ini. Nah, untuk mencari data yang di sini merokok dan stres adalah mencari nilai ekspektasinya adalah jumlah dari ujung sini, kita blok dalam kurungkan dulu. Jumlah dari ujung sini dikali jumlah dari ujung sini tutup kurung dibagi jumlah total. Nah, itu adalah nilai ekspektasi untuk sel yang di sini. Nah, untuk sel begitu juga untuk sel-sel yang berikutnya adalah jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah total. Nah, misalnya untuk yang di sini adalah buka kurung jumlah yang barisnya dikali jumlah kolomnya dibagi jumlah total. Nah, kita dapatkan seperti ini. Jadi yang ini tinggal ngikutin aja, ini kurang, ini kurang, ini juga sama, ini sama dengan bisa ke kiri bisa ke kanan ya, bisa ke kanan bisa ke bawah maksudnya. Nah, ini dapatnya nilai seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya adalah ini langkah pertama ya. Langkah 1. Langkah yang kedua kita menentukan alfa. Alfanya adalah kita ambil dari sini aja supaya gampang. Pikan saja. Alfa, kemudian ketiga adalah kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis itu terdiri 2. Hipotesis, nah ini kita kopikan saja dari sini biar gampang. Nah, tinggal kita ganti ini. Tidak ada hubungan antara status merokok dengan status stres. Jadi ini status merokok dengan status stres.
status merokok dengan status stres. Yang ke bawah, yang bawahnya tinggal dikopikan saja. Kemudian tinggal kita hapus tidaknya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mencari p-value-nya. 4 mencari PV. Mencari PV-nya ketika kita menggunakan uji chi-square, maka kita akan menggunakan formula. Di sini ada formula, klik di formula, kemudian klik di more function, kemudian klik di statistical, kemudian kita cari di chi-square test, yang ini CHISQ test. Jadi chi-square test, klik di sini. Nah, kemudian ada di sini diminta masukkan rank aktual dan rank ekspektasi, rank observasi dan rank ekspektasi. Maka kita blok rank observasinya atau aktualnya, itu adalah ini. Jadi kita blok, klik di sini kita blok. Oke, kemudian kita ekspektasinya kita blok juga sama. Oke, maka didapat nilai p-value-nya di sini. Kemudian tinggal kita okekan. Oke, didapatkan p-value-nya itu 0,003. Bagaimana dikecilin saja. Kemudian kita membandingkan nilai p-value-nya dengan nilai alfa. Nah, alfa sini. Nah, ini alfa. Dikopikan saja biar gampang. Nah, kita bandingkan. P-value-nya didapat 0,003, alfanya 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata alfanya lebih kecil dari P-value-nya lebih kecil dari nilai alfa. Nah, kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. H0 ditolak maksudnya. H0 ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak karena lebih kecil dari nilai alfanya. Jadi kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat kesimpulan. Dikala H0-nya ditolak, maka yang berlaku adalah H1 atau HA. H1-nya adalah ini, ada hubungan antara status merokok dengan status stres. Nanti kita kopikan saja sini. Oke, yang ada di kesimpulannya adalah ada hubungan antara status merokok dengan status stres. Nah, itu uji chi-square dengan menggunakan Excel. Ini soal keempat adalah coba dikerjakan di rumah mengikuti langkah-langkah yang ada pada soal sebelumnya. Nanti soalnya akan di-share di Google Classroom ya, untuk mahasiswa SIKES Rafflesia. Ini soalnya akan di-share di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk latihan soal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.